kecil-kecilan, bisa nggak kita ubah loop ini, tadinya for, menjadi menggunakan while? Bisa nggak? Bisa, Pak. Yang lain? Ini kita pakai for. Ya. Sekarang kita coba menggunakan while. Kira-kira kalau kita mau menggunakan while, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kode yang sama? Menambahkan i sama dengan 0, Pak. Kita inisiasi i sama dengan 0. Kemudian ini kita ganti jadi while, kondisinya apa? I lebih besar dari 0, Pak. Lebih besar dari 0 atau apa? Kurang dari, Pak. Kurang dari 2. Dari Kalau 10 nggak ya. kurang dari 10. Kita pakai 10 ini ya. Range 10 ini berarti i-nya akan i-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena syarat berhentinya di 10. Nah, kemudian ada yang perlu ditambahkan atau sudah selesai sampai sini saja? Ada yang perlu ditambahkan nggak? Ada, Pak. Apa kira-kira? I sama dengan i plus 1. Di mana? Di bawahnya jumlah yang di dalam while itu, Pak. Kita coba ya. I sama dengan I plus 1. Kita coba jalankan. Masukkan bilangan pertama. Kita masukkan 1. Yang kedua juga 1. 3, 1. Dan seterusnya. Dan di akhir, program akan menampilkan jumlahnya. Jadi, sebenarnya for loop di dalam Python itu selalu kita bisa ubah menggunakan while. Cuman kalau kita mau pakai while, kita harus hati-hati. Karena apa? Karena ada kondisi ini. Otomatis ketika ada kondisi, kita harus membuat situasi supaya pada suatu saat kondisinya tidak dipenuhi, sehingga kita keluar dari while loop-nya. Ya. Kalau di sini kita menggunakan kondisi yaitu i-nya selalu naik 1, sehingga pada suatu saat nilai i adalah 10, karena nilai i sama dengan 10, maka kita keluar. Oke, untuk latihan yang pertama ada pertanyaan? Hari ini kita akan fokus ke latihan saja. Pak mau tanya, Pak. Ya, silakan. Kalau di while-nya itu i-nya tidak sama dengan 1, bisa nggak, Pak? Kan itu kan kurang dari 10, kalau tidak sama dengan 10 gitu, Pak. While i tidak sama dengan 10. Bisa nggak? Tidak sama dengan itu tandanya ini ya, tanda Iya. seru sama dengan ya. Ya, iya, Pak. Kita coba saja bisa atau enggak. Kita coba masukkan. Tuh. Ternyata bisa ya. Berarti nggak apa-apa kalau Pada suatu saat nilai i akan menyentuh nilai 10. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Cuman yang catatan dari saya adalah kita harus benar-benar hati-hati dalam memilih kondisi dan cara update kondisinya, cara update variabelnya ya. Oke, sekarang latihan yang kedua. Kita membuat program mengkonversi suhu dari Celcius ke Fahrenheit mulai dari 0 sampai 100 Celcius. Kita anggap saja naiknya 1 derajat gitu misalkan ya.
Bisa nggak kira-kira? Bisa, Pak. Coba. Ada yang mau berbagi? Saya, Pak, boleh, Pak. Coba, Pak. Silakan. Udah ada belum, Pak? Ya, sudah kelihatan. Di sini saya pakai yang for, Pak. For dulu, Pak. Coba dijalankan. Gitu, Pak. Ya. Kode yang dibuat ini sudah oke ya? Coba bisa dijelaskan nggak per baris, apa maksud dari setiap baris kode dari punya ini siapa? Zidan ya? Ya, Pak. Jadi di sini pertama kita misalkan C ini Celsius sama dengan 100, Pak. Jadi di sini for n in range 1, C tambah 1 berarti n itu dari 1 sampai 100 ditambah 1. Kenapa pakai ditambah 1? Agar 100-nya ikut, Pak, masuk ke program. Ya. Terus di sini saya pakai print n buat ngeluarin apa aja yang ada di n. Terus ini rumus ngerubah Celsius ke Fahrenheit. Ya. Terus di sini print nilai yang tadi di dalam n tadi, terus ini nilai Fahrenheit-nya. Terus ini ketika nilai n-nya sampai 100 maka programnya berhenti, Pak. Oke. Sebelum jangan ditutup dulu ya share screen-nya. Teman-temannya yang lain ada yang bertanya? Atau sudah paham semua? Saya mau tanya, Silahkan, Siva. ya, itu kalau misalnya nggak pakai C sama dengan 100, jadinya kan tuh ada C plus 1. Kalau misalnya dimasukin 101 aja gitu gimana? Oke, kalau jawaban saya seharusnya sama saja ya, bisa. Coba apa namanya? Zidan langsung for n in range 1 sampai 101. Bukan sampai C tapi langsung 101. Oh ya boleh, sama saja. Sama aja, Pak. Jadi itu mau kita pakai deklarasi variabel C dulu atau langsung dituliskan di dalam itu in range 1,101 kodenya akan sama ya. Yang lain ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada gantian saya yang bertanya. Pertanyaan saya, di for loop ini mengapa Zidan menggunakan ada if n sama dengan 100 kemudian break? Menentukan batas. Untuk Coba Sebenarnya Zidan. Oh iya, Afan, silakan. Kalau nggak pakai print nggak apa-apa, soalnya itu udah ada batasannya, Pak. Ada kan biasanya kan kalau itu kan kalau n for n 1 sampai satunya itu start, terus
komanya itu habis start itu stopnya itu kayaknya. Oke, ada yang lain lagi? Oke, jawaban dari Avan sudah benar ya, dan Lola tadi ya. Sebenarnya kita boleh menaruh kondisi untuk keluar dari for loop ya. Tapi untuk kasus ini tidak perlu banget karena dia sudah di-set kalau programnya hanya berjalan sampai n-nya sama dengan 100. Coba kalau n sama dengan 100 break itu kamu ini komen saja, dikasih tanda pagar. Dijalankan. Ya, program tetap berhenti sampai 100 Celcius ya. Karena C-nya adalah 101. Jadi in range 1 sampai 101 itu N-nya pasti munculnya dari 1 sampai 100. Itu ya. Oke, terima kasih Zidan. Kemudian latihan yang ketiga. Untuk latihan yang kedua berarti sudah paham ya. Di situ tadi juga kalau tidak salah Zidan sudah menunjukkan bahwa kodenya bisa diubah menggunakan pengulangan while. Nanti kalau misalkan ada yang penasaran silahkan tanya ke Zidan. Sekarang yang ketiga. Ada yang sudah mengerjakan latihan yang ketiga? Halo. Belum Pak, masih coba Pak. Oke, mungkin kita latihan bareng-bareng saja ya. Slide-nya masih kelihatan nggak? Masih Pak. Masih, Bu. Kita latihan yang ketiga. Buat program yang membaca sejumlah bilangan integer dari keyboard sampai pengguna memasukkan angka minus 999. Dan angka minus 999 ini tidak termasuk bilangan yang diolah. Tuliskan berapa banyak bilangan yang dimasukkan, nilai totalnya, dan rata-ratanya. Kira-kira nih, yang paling tepat untuk kasus di latihan yang ketiga ini kita menggunakan for loop atau while loop. While loop, Pak. Mengapa? Mengapa menggunakan while loop? Agar bisa terus ngeprint Pak. Kalau pakai for kan ada batasnya dari awal Pak di kondisinya. Karena kita minta syarat berhentinya itu tergantung kita ya. Di sini syarat berhentinya adalah minus 999 ya. Berarti apa yang harus kita lakukan untuk membuat kode ini? Pertama, kita inisiasi bilangan sama dengan 0. Kemudian kita masukkan while bilangan tidak sama dengan minus 999.
Apa yang kita lakukan? Kita menerima input dari keyboard. Berarti bilangan adalah inputnya integer. Apa kodenya? INT dalam kurung input Input dalam kurung masukkan bilangan, Pak. masukkan bilangan. Ya. Oke. Kita sudah punya satu bagian, yaitu input bilangan dan berhenti sampai inputnya adalah minus 99 dan tipe inputnya selalu integer. Ya. Oke. Kemudian pertanyaannya adalah kita diminta untuk menuliskan berapa banyak bilangan yang dimasukkan. Jadi kita butuh penghitung, ya, yaitu jumlah, maaf, banyak input bilangan. Inisiasi nilainya berapa? 0, Pak. Kemudian setiap while, setiap input apa yang harus kita lakukan? Plus 1. Banyak input bilangan naik 1, ya. Oke, kita sudah menghitung banyak input bilangan. Sekarang kita coba, ya. Kita jalankan, masukkan bilangan 0. Kemudian 1. Kemudian min 999. Berarti harusnya input bilangan yang terhitung ada berapa? 2. 2, ya. Tapi yang muncul di sini, kita belum cetak, ya. Banyak input bilangan. Kita jalankan lagi, 0, 1, min 999. Seharusnya 2 tapi terhitung 3. Berarti ketika keluar, ya, ini kan permasalahannya adalah ketika bilangan tidak sama dengan 999, kita input terus. Tapi kalau sudah sama dengan min 999, nilainya dia tidak dihitung, ya. Min 999 tidak termasuk bilangan yang diolah. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita bisa letakkan kondisi di sini, ya. If bilangan tidak sama dengan 999, maka banyak input bilangannya kita naikkan 1. Sekarang kita jalankan lagi. Kita input yang sama, 0, 1, 9, min 999. 2. Sekarang jumlah inputnya sudah benar, nih. Oke. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Nilai total, ya. Nilai total. Berarti apa yang harus kita lakukan untuk menghitung nilai total dari input kita? Apa yang harus kita lakukan?
banyak input bilangan ditambah bilangan betul. Nilai total adalah jumlah dari bilangan yang kita inputkan ya. Jumlah, saya kasih 0, seperti yang exercise pertama ya. Jadi di sini, kalau bilangan tidak sama dengan 99, maka jumlah kita naikkan ya, plus sama dengan bilangan. Sekarang kita cetak lagi. Int jumlah. Kita jalankan, masukkan 0, kemudian 1, kemudian min 999. Harusnya jumlahnya berapa? Tadi pertama saya masukkan 0, kemudian saya masukkan 1, kemudian min 999. Harusnya jumlahnya berapa? Halo. Gimana Pak tadi Pak? Di awal saya masukkan 0. Kemudian input yang kedua adalah 1. Input yang ketiga adalah min 999. Kira-kira jumlahnya berapa jadi sekarang? Minus 998. Harusnya 1 ya, karena di sini kita hanya jumlahkan kalau bilangannya tidak sama dengan min 999 ya. Oh iya Pak. Oke. Yang kedua sudah terjawab. Kita input, kita sudah menuliskan berapa banyak bilangan yang kita inputkan. Kita juga sudah menuliskan nilai totalnya ya, jumlahnya. Pertanyaan selanjutnya adalah rata-rata semua bilangan. Berarti kita cukup menghitung rata-rata ya. Rata-ratanya adalah apa? Kita punya jumlahnya, kita punya banyak inputnya, berarti rata-ratanya adalah Jumlah bagi banyak. jumlah dibagi banyak input bilangan. Ya. Sekarang kita jalankan lagi. 0, 1, kemudian min 999. Harusnya rata-ratanya berapa? Setengah Pak. Berapa? Setengah ya. Setengah. Kita jalankan, ternyata betul rata-ratanya adalah setengah. Kemudian dilihat lagi, apakah sudah selesai di situ soalnya? Oh, ternyata belum. Jika dari masukan pertama sudah menuliskan min 999, maka tuliskan pesan tidak ada data yang diolah. Berarti kita punya syarat nih. Syaratnya apa? If apa kira-kira? If bilangan sama dengan minus 9. If banyak input bilangan. Kalau dari masukan pertama sudah min 999, berarti harusnya banyak inputnya ada berapa? Nol Pak. 0. Berarti if banyak input bilangan sama dengan
0. Apa yang kita lakukan? Print tidak ada data yang diolah. Print tidak ada data yang diolah. Baru selainnya, kalau misalkan tidak sama dengan 0, baru kita lakukan yang ini. Ya. Sekarang ketika kita jalankan, maka ketika di awal kita langsung masukkan min 999, outputnya langsung tidak ada data yang diolah. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Bentar Pak, boleh lihat programnya dari awal Pak? Oke. Di awal bilangan 0, banyak inputnya 0, jumlahnya 0. Ya. Kemudian while bilangan tidak sama dengan min 999. Kita input bilangan. Kemudian kita cek kalau bilangan tidak sama dengan min 999, maka banyak inputnya naik 1, jumlahnya naik tergantung nilai inputnya. Terus kita kembali ke indentasi awal ya, di sini. Jika banyak input bilangannya 0, maka tidak ada data yang diolah. Kalau tidak 0, berarti kita cetak banyak inputnya ada berapa, jumlahnya ada berapa, rata-ratanya berapa. Kira-kira bisa nggak kita variasi kode ini? Maksudnya untuk mendapatkan hasil yang sama, kita bisa nggak menggunakan baris-baris kode yang lain? Kode ini bisa kita ubah sebenarnya ya. Dengan mudah diubah, misalkan kita nggak pakai if di dalam while-nya, kita langsung jumlahkan semua. Banyak inputnya selalu naik 1, jumlahnya selalu naik sebanyak bilangan. Nah, kalau kita mau seperti ini untuk mendapatkan hasil yang sama di bawahnya, setelah keluar sebelum kita proses lebih lanjut, kita bisa tambahkan kode, yaitu banyak input bilangan dikurangi 1 dan jumlah dikurangi min 999. Karena kan tadi di sini bilangan plus min 999, berarti di luar kurangi min 999. Ini kalau kita jalankan hasilnya sama. 0, 1, min 999. Jawabannya sama, banyak inputnya 2, jumlahnya 1, rata-ratanya setengah. Atau kalau kita jalankan lagi dengan langsung min 999, maka outputnya sama, tidak ada data yang diolah. Pesan dari saya, dari kasus ini kita bisa melihat bahwa untuk satu problem yang sama, ya, kode yang kita buat bisa macam-macam. Ya. Cara kita berpikir, ya, satu orang dengan orang lainnya itu belum tentu sama. Ya. Sehingga ketika mengoreksi pun, kalau saya pribadi ya, selama prosesnya logikanya benar dan output yang dihasilkan benar, benar ini dalam tanda kutip sesuai dengan permintaan di soal, maka jawabannya tetap saya benarkan. Kecuali kalau misalkan ada logika yang salah atau
ada sesuatu yang dipaksakan. Itu mungkin akan ada pengurangan nilai, ya. Dari kode ini pun sebenarnya saya masih bisa lakukan beberapa variasi lagi untuk mendapatkan hasil yang sama. Jadi semua tergantung logika berpikir kita ya. Pesan selanjutnya dari sini adalah jangan coba-coba mencontek kode dari temannya ya. Karena terutama dalam pemrograman, kalkulus itu kalau misalkan kalian contekan itu sangat mudah dilihat hasil contekan siapa yang mencontek, siapa yang enggak. Karena itu tadi, logika berpikir setiap orang itu bisa berbeda-beda untuk mencapai hasil yang sama ya. Oke, sebelum saya lanjutkan ke latihan selanjutnya. Latihan selanjutnya ini baru saya buat dan tidak ada di slide yang ada di mana? Yang di e-learning ya. Ada pertanyaan? Itu Pak, ketika saya coba tadi terus nginput Pak. Maksudnya? Jadi terus input terus Pak, nggak bisa berhenti. Yang mana? Dari awal tadi Pak. Yang ini? Iya Pak. Kondisi berhentinya sudah benar? Sudah Pak. While bilangan tidak sama dengan min 999. Coba bisa share screen-nya? Baik Pak. Sudah ada belum Pak? Ya sudah masuk. Ini Pak. Oke. Coba langsung masukkan min 999. Oke, apa yang salah di situ ya? Input. Masukkan. Oke, itu di situ kamu pakai titik 2, harusnya pakai sama dengan. Bilangan sama dengan. Oh, yang bilangan itu Pak? Iya. Coba itu di interrupt dulu. Yang sebelumnya. Kemudian jalankan ulang. Ya. Oh iya Pak, sudah Pak, makasih Pak. Jadi untuk itu kan assignment sebenarnya. Maka kita harus menggunakan tanda sama dengan, bukan titik 2 ya. Nanti untuk titik 2 itu ada apa namanya fungsi yang lain kalau di Python 3. Tapi kita tidak perlu pelajari di sini. Oke, kita punya latihan yang keempat. Pak. Ya, silakan. Yang mau tanya. Kalau program saya tadi tuh Pak, saya itu malah bikinnya tuh if itu sebagai misalnya minus 999, saya bikin print tidak ada data yang diolah. Terus else-nya itu baru saya jalanin while-nya Pak. Jadi program looping-nya saya jalani setelah di else-nya itu Pak. Apakah bisa gitu Pak? Coba share screen-nya saja. Bentar ya Pak. Gini Pak, program saya. A input. If A ini. Kalau enggak, while. Oke, kita tes ya. Coba dijalankan. Jalan. Misalnya kita masukkan minus 99. Iya. Minus 998. Oh, 99 ya. Langsung di awal minus 999 coba. Minus 999. Oke, di situ ada error. Errornya mengapa coba kira-kira? Errornya itu gara-gara kan Pak, karena ini di perintah terakhir kan printnya ini kan di luar. Jadi
di print rataan ini, sedangkan jumlah yang dimasukkan saja 0, terus totalnya kan 0 karena minus 99 tidak dihitung kan, jadi Ya. 0 per 0 itu sama dengan infinite, jadi nggak bisa error gitu Pak. Ya. Sekarang ini ya, coba teman-temannya yang lain melihat ya, di sini apa yang Dimas lakukan agak sedikit berbeda dan ini tidak disalahkan, walaupun tidak sepenuhnya benar ya. Coba setelah if A sama dengan minus 999, print tidak ada data yang diolah, kemudian enter, kasih L. Oh, kasih L sih Pak. Titik 2. Kemudian Terus? yang di bawah mulai dari while sampai print itu kamu kasih menjorok ke dalam semua. Di blok dulu. Di blok dulu, while sampai ke bawah itu di blok semua. Di blok, kemudian pencet tab di keyboard. Enggak, di blok dulu. Terus pencet tab di keyboard. Ya. Nah, sekarang dijalankan. Inputnya langsung min 999 coba. Oh ya benar Pak. Di sini bisa dilihat bahwa logika berpikirnya berbeda ya. Nah, coba sekarang kita dimasukkan angka yang lain dulu sebelum min 999. Nah, langsung min 999. Inputnya jumlahnya ada 4. Kemudian Totalnya min 10, ratanya min 2,5 ya. Ini jawabannya benar ya. Dan kalau dilihat logika berpikirnya berbeda jauh dengan apa yang saya buat tadi ya. Jadi nanti kalau misalkan ada, kan minggu depan ada kuis nih, harus hati-hati ya. Oke, terima kasih Dimas untuk opsi kodenya. Ya Pak. Di sini ada 2 latihan lagi ya, karena waktunya tinggal 5 menit ya. Saya punya exercise 4 dan exercise 5. Exercise 4 kita ingin membuat bahasa program dalam bahasa pemrograman Python untuk menerima input berupa bilangan bulat positif, kemudian menampilkan bentuk segitiga seperti ini. Ya. Contoh input n sama dengan 4. Kemudian ternyata bentuknya segitiga seperti itu. Ini saya akan kasih kodenya, contohnya secara cepat, salah satu opsi kodenya ya. Nanti sisanya kalian bisa coba latihan sendiri di rumah. N sama dengan kemudian kita lakukan pengulangan. For misalkan baris in range 1. Di sini berarti kita akan mencetak sebanyak, kalau n-nya 4 baris ya. Untuk setiap baris, yang pertama yang kita cetak adalah for from in range 1 sampai n min baris, kita cetak print hanya spasi saja, misalkan spasi 2 kali dengan spasi 1 kali dengan
akhiran pasti 1 kali. Kemudian baru for column in range 1 sampai 1 sampai 2 kali baris. Ya, kalau baris pertama bintangnya 1, baris kedua bintangnya 3, dan seterusnya. Nah, kita cetak print bintang dengan akhiran spasi. Terus kalau sudah kita cek, kita print 1. Jalankan, misalkan kita masukkan 4, maka outputnya ternyata belum benar nih. Coba kalau barisnya 1, baris pertama berarti kita punya 3 spasi ya. Kolomnya berarti 4 dikurangi 1, 3, jadi harus plus 1. Kita jalankan lagi, masukkan 4, outputnya sudah benar. Ini juga banyak cara, silahkan di screenshot dulu ya. Sambil nanti kalian coba latihan sendiri di rumah ya. Karena bisa jadi ini akan jadi soal yang kurang lebih seperti ini akan jadi soal untuk kuis minggu depan. Berarti nanti outputnya berupa bintang ya Pak? Kalau di sini karena soalnya adalah outputnya berupa bintang, maka outputnya berupa bintang. Outputnya kan bisa macam-macam ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Kemudian latihan soal yang terakhir. Nah, ini nanti exercise 4 sama 5 akan saya bagikan juga ya. Latihan terakhir ini terkait dengan kalkulus 2 yang sedang kalian pelajari di semester ini ya. Kita membuat bahasa pemrograman Python untuk menerima input berupa bilangan bulat positif n, dan kita hitung ini ya, deretnya dengan input x. X-nya itu harus di antara min pi sampai pi. Nah, contoh kalau misalkan n-nya 4 dengan x-nya pi, maka outputnya adalah seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan nanti kalau kalian kalkulus jadwalnya hari apa ya? Hari ini Pak. Hari ini ada Hari ini dan Senin. Sama Senin Pak. Senin. Berarti nanti hari Senin kan kalian jadwalnya belajar tentang deret Taylor dan deret Maclaurin. Nah, ini adalah bentuk deret Maclaurin dari sin X. Ya, jadi kalau kita perhatikan, maaf ini saya bablas sedikit ya. Karena saya membutuhkan nilai membutuhkan fungsi sin dan membutuhkan nilai pi, maka saya menggunakan library namanya math. Kalian nanti bisa coba googling sendiri ya. Di sini saya import library-nya yang namanya math. Kemudian saya input n berupa integer, saya input x ya. Kemudian kalau inputnya adalah pi, maka x itu nilainya adalah math.p. Ya. Yaitu kalau math.p itu ya, ada angkanya, kelihatan ya. 3,14159 dan seterusnya. Selain itu, kalau bukan pi, x-nya langsung di-treat sebagai float. Kemudian di sini saya hitung faktorial. Pertama saya inisiasi faktorial itu sama dengan 1.
Kemudian jumlahnya sama dengan 0. Kemudian saya menjumlahkan setiap sukunya, yaitu min 1 pangkat I min 1. Ya. Nah, di Python, kalau kalian perhatikan ya, di Python tanda pangkat itu adalah bintang 2 kali. Bintang 2 kali ini artinya pangkat. Ya. Kalau bintangnya 1 kali ini hanya kali saja. Ya. Jadi, min 1 pangkat I min 1 kali X pangkat 2I min 1 dibagi faktorial. Nah, faktorialnya ketika suku yang pertama, faktorialnya masih 1 nilainya ya. 1 faktorial 1. Kemudian suku yang kedua adalah 2 min I faktorial, berarti 3 faktorial. Berarti faktorial yang sebelumnya dikalikan dengan 2I min 2, berarti kalau I-nya 2, 2I min 2 adalah 2, 2I min 1 adalah 3. Berarti 1 kali 2 kali 3. Nilai faktorialnya sudah diupdate di sini. Ya. Jadi sekarang kita punya nilai faktorialnya adalah 1 kali 2 kali 3. Kemudian naik sukunya, suku ketiga. Suku ketiga berarti dikalikan, tadi kita punya 1 kali 2 kali 3, dikalikan lagi dengan 2 kali 3 min 2 berarti 4. 1 kali 2 kali 3 kali 4 dikalikan 2 kali I min 1, 5. Ya, betul. Ya. Dikali 5 faktorial. Maksudnya dikali 4 dikali 5. Berarti kita punya faktorialnya sekarang adalah 5 faktorial. Dan seterusnya. Kemudian kita coba print jumlah dan print sin X. Kalau kita lihat, di sini nilainya dekat dengan 0. Kemudian di sini, ini bacanya E pangkat min 16 itu artinya 1,224 sampai 2 ini dikalikan 10 pangkat min 16. Berarti kita punya 0,0-nya sebanyak 15 kali, baru 1, 2, 2, 4, 6, sekian. Berarti nilainya sangat dekat dengan 0. Dan memang benar nilai sin P adalah 0. Ya. Kalau kita jalankan, misalkan kita masukkan N yang lain. Ya. N-nya misalkan sekarang adalah 50. Dan nilai X-nya adalah P. Mereka nilainya semakin dekat ya. Nilai ini dengan nilai ini sama-sama semakin dekat dengan 0. Berarti nilai dari jumlahnya, nilai dari Sn, itu semakin dekat dengan nilai dari sin X. Kesimpulannya adalah di sini kita bisa mendekati nilai dari sin X dengan deret ini. Nanti silahkan coba latihan sendiri di rumah. Ya. Jadi dari saya nanti ada tambahan exercise 4 dan exercise 5. Kemudian hari ini juga saya akan memberikan tugas kalian yang kedua. Sebagai persiapan untuk kuis. Tugasnya apa? Nanti silahkan dilihat sendiri ya. Sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Berarti yang latihan nggak wajib dikumpulin, Pak? Nggak, kan latihan cuma buat latihan saja. Kalian mau latihan mau nggak, terserah kalian gitu. Tapi kalau tugas harus dikumpulin. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, mohon maaf ini saya bablas 7 menit ya. Dan tadi di awal juga saya telat 3 menit karena laptop saya lagi lemot. Semoga kalian maafkan saya untuk hari ini. Sampai ketemu hari Selasa pekan depan dengan materi yang baru yaitu subprogram. Dan di awal hari Selasa sebelum materi ada kuis ya. Kuisnya selama 15 menit. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi saya tutup dulu pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Banyak, Pak.